Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Taib, kemarin ada yang bikin heboh di grup sebelah nggih. Tentang yang ada di grup tersebut berarti Ustazah Murni saja ya? Saya sama Bunda Tika? Bunda Tika jarang ada. Ada nggih. Yang Selain itu lainnya enggak ada. Ustazah Mida aja nggak ada. Nggak ada. Ini panitia ini Ustazah Zahra nih tanggung jawab. Harusnya dimasukkan. Perjanjiannya kalau ikut program dimasukkan ke grup tersebut ya. Intinya kemarin ada PR di sana. Ustazah Murni sudah menjawab nggak? Coba bisa diterangkan Ustazah. Aduh kok lupa tak jawab gimana. Al ilmu ma fi sudur. Usahakan. Oh ya Ustaz, soalnya Ustaz. Soalnya rahmah. Oh rohmah. Jadi rohmah ketika dituliskan dengan huruf tak marbutoh itu biasanya terkait dengan rahmat Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi makanya ditulis pakai tak terbuka karena terbuka siapa saja gitu. Sedangkan yang ditulis rahmat yang ditulis dengan tak marbutoh yaitu tak yang diikat gitu. Berarti itu yang mendapatkan rahmat itu terbatas hanya orang-orang yang memenuhi syarat. Misalnya diberikan kepada orang-orang beriman. Seperti itu Ustaz. Jadi, babnya namanya apa Ustaz? Nggak tahu. Ya Allah, kemarin kan udah dibahas. Oh, bab tak itu ya. Tak apa namanya? Ditulis dengan kok lupa sih tak marbutoh ya Allah apa namanya Ustaz? Saya belum share screen ya. Belum. Oh ya. Tak marbutoh hataknis ditulis dengan iya. Mau bilang hataknis susah banget. Oh, kalau grup program tajwid hanya peserta privat. Oh, iya. Itu keliru. Sengaja kan Ustaz kan? Keliru. Sengaja dikelirukan ya. Dan nggak dijawab di situ ya. Oke, jawab di situ. Baik, ala kulli hal ini penyemangat ya. Jadi sebenarnya ini nggak terkait dengan rosem ya, tapi menjadi faedah rosem. Harapan kami setelah kita belajar rosem itu, kita bisa sensitif ketika melihat perbedaan-perbedaan penulisan rosem Quran. Harusnya sih paket pembahasannya itu nanti ijaz rosem Quran. Nanti setelah ini saya akan terangkan beberapa kitab-kitab yang menerangkan itu ya. Sebagai mukadimah di pertemuan hari ini, Ustazah Murni tadi menjelaskan bedanya rahmat dengan rahmah, gitu kan? Satunya tak maftuhah atau hak ta'nis, satunya adalah tak marbutoh, ya. Baik. Ustazah Murni tadi menjelaskan apa? Kalau taknya terbuka untuk siapa saja, gitu ya? Iya, maksudnya untuk siapa saja yang dibisikan itu. Ada sih yang khusus untuk ahlul bait, tapi kan nggak tertentu gitu. Ahlul baitnya yang mana? Nah, Ustazah Murni menjelaskan itu berdasarkan penelitian sendiri atau kira-kira atau ada landasan kitabnya atau apa gitu? Nggak ada landasan kitabnya, cuma melihat dari terjemahnya. Oke, kemarin kan coba Ustazah. Kalau coba perhatikan yang sudah saya kutip, ayat-ayatnya itu apa saja tuh? Kalau tak maftuha apa, kalau tak marbutoh apa? Misal ya, coba saya bacakan dulu surah Hud ayat 73. Qalu atajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuh.
alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Jadi ini tentang rahmat Allah ya dan keberkahan Allah untuk ahlul bait. Itu taknya maftuhah ya, dia menggunakan tak yang ini. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kita disuruh mengingat rahmat Allah yang pernah Allah limpahkan kepada Zakaria. Ini juga masih pakai ini, ya kan? Fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Kita diperintahkan untuk melihat ya asar-asar atau bekas-bekas atau efek penampakan, bahasanya enaknya apa ya, asar itu. Realitas rahmat Allah, bagaimana Allah menumbuhkan atau menghidupkan bumi ya setelah matinya atau setelah kering jadi tumbuh beragam tanaman. Masih pakai apa? Tak maftuhah. Coba sekarang bandingkan dengan tak marbutoh. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Nah, ini untuk orang-orang yang berdiri di malam hari sujud, ya kan, sujud dan berdiri di malam hari, maksudnya qiyamul lail, dia akan dapat rahmatnya Allah, rahmatnya Rabb, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sedangkan di ayat yang lain misalnya fa'ammal ladzina amanu billahi wa tasumu bihi fasayadkhiluhum fi rahmatin min. Ya, orang yang beriman kepada Allah, orang yang berpegang teguh kepada keimanannya, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah berupa tak marbutoh. Ya, coba ini terkait dengan rahmat Allah kepada ahlul bait. Ini ahlul bait ya. Terus terkait juga dengan apa di sini Zakaria, Nabi Zakaria. Ya, terkait juga dengan bumi apa? Bumi yang hidup lagi ya. Sementara ini kaitannya dengan apa? Qiyamul lail. Terus iman. Nah, Ustazah nangkap apa coba kira-kira dari itu Ustaz, apa yang analisa yang pertama tadi Ustaz. Kan kemarin sebelum jawab yang tadi itu ada jawaban lagi kan. Yeah. Maksudnya yang tadi itu pelengkap tapi yang keingat yang itu. Yang pelengkap. Sekarang saya baca yang jawaban tadi malam. Oke, silakan. Bahwa yang menggunakan hatanis itu Allah yang memberikan rahmat sesuai dengan kehendaknya. Jadi tidak perlu ada upaya dari makhluknya. Pokoknya Allah kasih aja itu yang pakai tak maftuhah. Kalau yang pakai tak marbutoh itu harus ada upaya dari manusia. Misalnya tadi dikatakan dengan qiyamul lail gitu ya, kemudian juga dengan beriman kepada Allah, kemudian juga berdoa, memintakan aju gitu, meminta kepada Allah. Jadi rahmatnya hanya diberikan kepada mereka itu. Tidak perlu ada effort gitu, perlu ada usaha untuk mendapatkan rahmat yang menggunakan tak marbutoh. Oke. Baik, ini dari Ustazah Murni. Kira-kira kalau yang lain coba. Apa pendapat? Udah luar biasa ya Ustazah Murni, udah luar biasa beliau berijtihad. Ya. Tapi nggak berani diekspos sebetulnya Ustaz, karena kan nggak tahu ya benar apa. Iya. Ini karena belajar kan ya. Iya, jabri aja makanya nggak apa-apa. Nanti kita sebutkan kitabnya, nanti Ustazah bisa merujuk kepada sumber sekaligus bisa mengembangkan lebih luas lagi ketika sudah punya ilmu dasarnya, meneliti, nanti ada ada rasa di situ. Nanti Ustazah sudah menemukan rasa itu mengajarkan tafsir enak banget ya. Sudah merasakan bagaimana jadi ulama gitulah. walaupun selewat-lewat gitu ya. Ya, kan nanti Allah yang ngajarin ya. Setelah kita belajar nanti Allah akan membuka-buka ilmu ya. Baik, coba Ustazah Fahri, kira-kira menangkap apa? Kalau taknya maftuhah terbuka seperti ini nomor 1 ya. Itu terkait dengan rahmat Allah ke ahlul bait, ke Nabi Zakaria jadi punya anak gitu kan, ke bumi yang bisa hidup lagi setelah kering, kerontang, dia hijau gitu kan. Sedangkan rahmat yang tak marbutoh itu terkait dengan qiyamul lail, orang yang iman, yang sungguh-sungguh amal soleh gitu. Ada pandangan nggak Ustazah Fahri atau Ustazah yang lain?
Ustaz, Apa? punya anak di chat, Ustaz. Ustaz Hamida, pengen jawab? Boleh, Ustaz Hamida. Di chat itu, Ustaz. Oh, di Contohnya. chat. Sebentar. Di chat itu kalau apa tak marbutoh umum atau sendiri, kalau tak maftuhah khusus atau punya sandaran. Kayaknya belum main dognya ini. Tapi sudah lumayan, sudah berusaha. Itu babnya bab mari'ah contohnya. Oke. Babnya imro'ah nih, imro'ah. Ini beda. Ini taknya untuk kalimat nanti itu pertanyaan yang lain sudah. Imro'ah ya, imro'ah itu babnya lain. Ya, nah kita bahas nggih. Tapi salah tempat. Ini khusus ya. Ini khusus untuk rahmah. Kalimatnya rahmah nanti beda-beda ya. Rahmah bukan berarti setiap tak maftuhah akan begini, setiap tak marbutoh begini, enggak ya. Tergantung kasusnya. Kasusnya kata-katanya apa, di ayat apa, nanti kaitannya dengan makna-makna sekitarnya gitu. Ya, nanti imro'ah tak maftuhah dengan imro'ah tak marbutoh beda bahasan. Ini masih rahmah dulu. Ya, rahmat Allah. Saya ulang ya, jadi rahmat Allah kalau taknya terbuka itu terkait dengan kepada ahlul bait, dijaga oleh Allah, ya kan, dibersihkan, disucikan, ya, kehidupannya dijaga sepenuhnya lah, ya, di dunia ini. Kemudian kalau kepada Zakaria, ketika minta rahmat Allah itu diberikan anak, ya kan, yang soleh dan dijagalah di dunia. Kalau ke bumi yang jadi apa? Bumi itu bisa hidup lagi dari mati, kering kerontang, bisa hijau lagi. Itu kan rahmat Allah ya. Ketika hujan, di padang pasir itu, kalau hujan, di Saudi misalnya ya, kalau hujan, itu langsung hijau otomatis. Ya, karena rumput-rumput akan bisa tumbuh. Rumput selama ini nggak kelihatan karena dia menunggu. Ya, menunggu air hujan. Dia hanya bibit-bibit saja. Datang hujan, kelihatan hijau. Dan itu bukan tanda kiamat sudah dekat, dari dulu begitu ya, tapi ya qadar masya'ufal ya, Allah alam bisawab. Tapi kalau Allah kehendaki suatu bumi itu hijau, pasti dikirim rahmat Allah berupa hujan. Nah, adapun rahmah yang taknya marbutoh, yang tertutup itu terkait dengan qiyamul lail, terkait dengan iman. Ustaz Murni tadi luar biasa ya. Kalau tak maftuhah itu nggak perlu kita kerja keras. Kalau tak marbutoh harus effort. Harus sungguh-sungguh. Lumayan. Aduh, ketutup. Coba Ustaz, mulai merasakan sesuatu nggak? Bedanya tak marbutoh dengan tak maftuhah. Mulai sensitif aja sih. Asik, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Maksudnya kalau ada tak yang tidak pada tempatnya, maksudnya itu kan harusnya tak marbutoh ya bentuknya, kemudian jadi jadi ini kenapa gitu. Langge. Loh, kenapanya tadi apa? Iya kan udah dijelasin sama Ustaz. Oh. Iya, sudah mulai berpikir kenapa gitu ya, kenapa begini gini gitu ya. Alhamdulillah, baik. Coba Ustaz yang lain, ini nggak ada suaranya Ustaz yang lain ini. Mencurigakan. Kebanyakan satu aja Ustaz, ma'rifat nakiroh itu aja Ustaz. Oh, ma'rifat nakirah ya. Ini dua-duanya mudhaf ilaih Ustaz. Dua-duanya rahmat Allah gitu. Ya. Belum. Ustazah masih terpaku kepada bahasa ya. Ini terkait makna. Ini sebenarnya bukan Rasul Usmani tapi faedah atau ijaz mukjizat Rasul Usmani salah satunya kayak gitu. Ustazah Rita mohon bisa membantu maknanya apa gitu. Ustazah Fahri juga yang berhati lembut barangkali bisa
masih berusaha menyelami nih Ustaz ya. Belum Oke. bisa mengungkapkannya, belum bisa. Ya sudah, untuk menyingkat waktu nggih, udah hampir setengah jam lewat ya. Baik, sebagai bumbu-bumbu supaya tambah semangat belajar. Jadi kalau tak maftuhah itu kaitannya rahmat Allah yang sudah terbuka, sudah bisa diakses di dunia. Kelihatan di dunia itu kelihatan, oh ini gitu. Kalau rahmat Allah taknya marbutoh, itu disimpan rapi nanti di surga. Ya tertutup. Jadi kalau Anda qiyamul lail, itu dapatnya tak marbutoh. Kalau Anda beriman sungguh-sungguh, dapatnya tak marbutoh ya. Oh, terbuka tertutupnya udah. Nggih. Wah, terbukanya kenapa belum? Iya kan bedanya tak maftuha dengan tak marbutoh kan bedanya terbuka dan tertutup kan. Iya. Nggih, harus sudah main ke situ. Nangkep sesuatu? Apa yang saya sampaikan tadi singkat cerita? Ya, insya Allah Ustaz. Nggih, ya. Jadi Anda kalau qiyamul lail, ikhlaskanlah balasannya itu di surga itu jauh lebih indah, wal khairu khairu wa abqa. Ya, Anda kalau beriman sungguh-sungguh, ya kan, itu harapan terbaiknya itu nanti, ya, jangan ngarep-ngarep kelihatan di dunia lah, gitu. Jadi murnikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena paketnya itu rahmatnya taknya marbutoh, gitu, rapi, ya, tertutup, set diikat. Ya. Tapi kalau Anda misalkan berdoa, ya kan, seandainya doanya itu berupa tulisan, ya Allah, pengen rahmat Allah yang kelihatan di dunia, ya nulislah dengan tak, pakai tak maftuhah. Ya kan, ya contoh, tak kepada ahlul bait, itu Allah sudah jaga, ahlul bait itu dijaga oleh Allah dari dulu sampai hari ini, ya. Penjagaannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Zakaria diberi anak, kan kelihatan dapat anak, ya kan. Bumi kelihatan tuh, kelihatan sekali ini rahmat Allah. Tapi kalau qiyamul lail, Ustaz Fahri, Masya Allah, qiyamul lailnya dapat hadiah khusus di bumi ini, kelihatan nggak? Enggak. Ada, ya, nanti di surga, ya, insya Allah ta'ala. Oke, sementara itu nggak itu dari kita Plato, gimana? Saya mau tanya. Yeah. Jadi maksudnya kan ini tidak semua ya, tidak semua perkataan yang ada apa gimana ya? Saya tuh susah ya mau nanya aja susah gimana? Tidak semua Rasul Utsmani ada penjelasannya gitu. Tidak semua Rasul. Jadi kan seperti ini khusus kayak seperti yang di awal dulu Ustadz bilang kalau mi'ad. Dan mi'ad itu satu dia isbat alif, satunya alifnya tegak, satunya tegak. Kok satunya dihilangkan, satunya dihilangkan. Iya, itu aja sudah menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan gitu Ustaz. Jadi kan satunya, aduh saya nggak bisa ngomong kayaknya. Ya, saya berharap ustadz-ustadzah semua ketika sudah mulai masuk ke Rosem itu sensitif gitu. Jadi interaksi dengan Quran itu jauh lebih mendalam, lebih kuat gitu. Ingat Quran itu diturunkan untuk ditadaburi loh ya. Quran itu turun untuk diamalkan, untuk diresapi ya. Untuk kita itu punya rasa gitu ketika berinteraksi dengan Quran gitu kan. Walaupun Kiai Hasim Saka itu memberikan pernah tausiah tuh nggak ada ruginya sih ya, interaksi dengan Quran itu mau Anda ngerti mau nggak ngerti itu ada nikmatnya kok, ada berkahnya, ada pahalanya gitu. Tapi kalau sudah levelnya udah pembelajar, sudah mengulik-ngulik sampai dalam ya, itu harusnya perasaannya itu main gitu. Ya kan? Salah satu perasaan main itu di mana? Di Rosem Utsmani itu ilmu mendalam sekali ya, seperti rahmah seperti ini kan sudah main rasa gitu kan. Ya. Jadi
Quran itu nggak cuma di tenggorokan, nggak cuma di kepala ya, dipikir, tapi sampai ke hati gitu, ya kan? Nah, maka alat-alat yang kita pelajari dari kemarin itu adalah alat-alat untuk mempertajam perasaan hati kita gitu, Ustazah. Makanya Ustazah semua setelah belajar ini itu jangan terus berhenti, udah saya udah punya ilmu Rasul Usmani selesai gitu. Naikkan lagi levelnya ya untuk bisa menjadi meneliti lagi apa nih yang bisa kita teliti ya. Ustadz, yang kemarin itu kan itu banyak sekali kemarin isbat alif, ada yang ini. Jadi apakah itu pemahamannya sama seperti yang niat waktu itu, Ustadz? Semua itu. Masing-masing kasus beda, Ustadz. Lihat teman-temannya, lihat kata-kata yang menemani kata itu gitu. Oke. Kalau yang ini yang tak maftuhah dengan marbutah ini, apakah ini kan hanya kata-kata tertentu. Terus? Pikir hilang. Jadi apa namanya? Ini kan hanya kata-kata tertentu dan itu sama juga seperti tadi Ustadz bilang yang kalau yang apa yang alif tadi juga ya. Jadi pengertiannya lain apakah atau sama kalau tak kalau perkataannya beda tapi dengan tak satu tak maftuhah dan satu marbutah tapi pengertiannya sama seperti ini juga. Kaidahnya yang kemarin kita bahas ada ziyadah fil mabna, ziyadah fil makna gitu ya. Ya. Ada tambahan garis, tentu ada tambahan makna yang lebih mendalam gitu ya. Jadi perbedaan ini menghasilkan makna yang berbeda kan gitu ya. Sehingga khilaf di dalam ilmu Rasul Usmani itu dia menghasilkan makna-makna yang berbeda gitu. Makanya setiap mushaf itu kadang beda, kadang nggak sama ya, kadang sama. Untuk rahmah ini kebetulan sama semua. Ya, mau mushaf Indonesia Timur Tengah, rahmahnya itu tak maftuhah di tempat-tempat ini gitu, ya, tak marbutah begitu. Tapi ada yang berbeda. Jadi semua itu bahasanya gini, Ustaz. Kalau Kiai Fatuan itu pernah memberikan keterangan kepada kami seperti ini. Jadi memang ada makna-makna mendalam yang bisa kita dapati seperti ini dari penjelasan para ulama. Ya, dari mereka berta'amul, mereka terus berinteraksi dengan Quran gitu kan. Mereka sungguh-sungguh mengkaji sampai Allah berikan ilmu. Ya, seperti ini ya. Tapi ada beberapa hal yang itu belum bisa diketahui, belum bisa digali, ya. Sehingga kita itu minimal tuh subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana. Kita itu mengakui ya Allah, ilmu kita terhadap Quran itu masih jauh. Kami belum bisa mendalami makna-makna surat cinta yang kau berikan kepada hamba kayak gitu ya. Berharaplah nanti itu kita dapat makna yang sempurna, makna yang sesungguhnya itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenikmatan ahlul ilmi nanti itu ketika semuanya dijelaskan lagi oleh Allah tentang Quran ini di surga. Nangkap nggak maksudnya, Saudara? Ya, jadi menangkap ya itu cuma belum bisa membayangkan apalagi saya apalagi yang bakalan saya dapat dari sini ya Allah. Jadi ini baru ini aja. Hari ini kita enggak apa-apa, enggak tahu gitu. Di dunia ini kita enggak apa-apa, tapi kita udah berusaha mencari tahu kan. Ternyata terbatas nih ilmu kita. Jadi ingat, kemuliaan hamba itu ketika dia merasakan betul kehinaan dia, kerendahan dia, ketidaktahuan dia di hadapan ya, Maha Pemilik ilmu ya, di hadapan Allah SWT ya. Jadi mulianya hamba itu ketika dia merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Mulia ya. Ilmu itu akan menguatkan hamba ketika dia mengakui ya Allah ternyata ilmu itu luas ya kan, mengakui kehebatan Allah dan mengakui kekurangan kita gitu kan, termasuk dalam hal yang kita tidak tahu itu banyak, sementara yang Allah Subhanahu wa taala simpan itu masih banyak lagi gitu loh ya. Sehingga jangan berharap kepuasan itu di dunia
ya. Kita berusaha iya, tapi ketika kita ketemu sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu jangan kecewa, ya. Justru dapatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rahasia-rahasia yang kita pelajari, ternyata dulu kenapa sih ini hadaf alif, kenapa ini isbat alif gitu kan. Semuanya nanti kita akan khatamkan 30 juz, nanti daurahnya di surga gitu. Ya kan, langsung dibimbing oleh siapa? Jibril alaihissalam. Waduh, masya Allah. Aduh, itu kira-kira biayanya berapa ya ketemu Jibril? Kita nggak bisa disogok Jibril ya. Ya bisanya ya dengan iman, ya dengan keyakinan, dengan harapan. Ya makanya coba Ustadzah, coba saya tanya sekarang. Seandainya kita ketemu Jibril, Ustadzah mau ngomong apa coba? Nggak bisa ngomong. Mau saya pegangin, jangan kemana-mana, suruh ajarin saya terus. Nah, ketemu kan rasa itu kan? Ya kan? Nabi kita Muhammad SAW itu ngerasain, Ustazah. Ketika datang Quran, beliau tuh kangen, rindu dengan Jibril. Coba, kita selama ini diajari iman kepada malaikat. Coba, malaikat paling utama itu siapa? Jibril. Coba. Tapi giliran ditanya, Anda kalau ketemu Jibril mau ngapain? Nggak tahu, Ustaz. Nggak punya keinginan apapun. Ya Allah. Sebegitukah iman Anda? Gitu. Bukan maksudnya kok kosong gitu loh. Iman kita itu kok kosong gitu. Bahkan jangan-jangan ketemu Nabi juga kita bingung mau minta apa, mau ngobrolin apa. Ya. Apalagi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kayaknya kok biasa aja ketemu. La ilaha illallah. Ya, ketemunya itu ya dengan harapan. Kalau misalnya kita ketemu dengan kekasih itu kan ya pengennya dipeluk, pengennya disayang, pengennya cerita. Coba Nabi Musa alaihissalam itu kalau di Quran itu cerita gini, ya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ya Allah Subhanahu wa taala nanya, wahai Musa, di tangan kananmu itu apa? Itu kan cukup dijawab dengan apa? Tongkat ya Allah, kan selesai. Tapi apa jawaban Nabi Musa? Enggak. Ya. Beliau cerita, ini tongkatku ya, aku pakai untuk ilahi gonami, untuk ngiring kambing-kambing ya, pakai untuk ini itu ya. Padahal Allah Subhanahu wa cuma nanya, Musa, di tanganmu itu apa? Tongkat, kan selesai. Tapi enggak, Nabi Musa pengen ngobrol banyak, saking senengnya apa? Senengnya ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, bercengkrama gitu ya. Ada perasaan gembira level tinggi gitu. Sehingga pengennya itu ngobrol panjang, ini pengen cerita ini segala macam, padahal yang ditanya cuman tongkat, kan selesai, harusnya enggak ya. Saking ada kecintaan luar biasa ya dengan yang dicinta, pengennya ngobrol panjang gitu kan. Nah, kita kalau bisa juga punya ya, keimanan kita itu harus naik level, ada harapan-harapan, ada keinginan, ada pengagungan, ada rasa cinta, rasa rindu ya kepada Allah Jalla wa'ala Rabbuna ya, melihat wajah Allah. Bahkan kalau saya ngajarin santri saya itu gini ya, nanti kalau ngapal Quran itu sungguh-sungguh ya, niatkan nanti supaya bisa setoran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba rasanya gimana tuh. Ya. Saya itu kalau ada jadwal setoran ya dengan Kiai Hasyim Safa itu kita takdim banget ya sama guru ya. Nunduk gitu, kalau kita store tuh nunduk terus menikmati, store ke guru tuh menikmati banget. Ini baru di guru ya, rasanya tuh guru yang kita cinta, yang kita hormati, yang keilmuannya luar biasa gitu kan. Bagaimana nanti kalau kita setoran langsung di depan Jibril alaihissalam misalnya kan, apalagi di depan Nabi Muhammad SAW ya kan, apalagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, itu setoran paling indah untuk penghafal Quran itu, bisa setoran di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah diceritain oleh guru saya tentang ada seorang petani masuk surga. Dia bingungnya senang campur apa gitu ya. Ya Allah, ini semuanya pohon-pohonnya udah berbuah, mateng semua gitu kan. Saya kan petani, ya kan. Saya itu senangnya nanam. Masa surga nggak bisa nanam? Coba, surga itu kan kita nggak perlu nanam kan? Ya. Di surga itu nggak perlu nanam. Ini petani masuk surga pengen nanam, coba.
Akhirnya Allah izinkan ya, hambaku, no, itu sawah tuh sebelah sono ya, no, tanemin no. Jadi petani ini kemudian nanem ya, nanem, tapi nanemnya itu bukan nanem beban, nanem apa namanya? Bukan lagi nanemnya itu capek, kan di surga nggak ada capek. Ya, jadi nanemnya itu dengan penuh kegembiraan, kesemangatan gitu kan, nanem langsung tumbuh gitu. Kayaknya keren untuk petani itu ya. Ya kayak gitu ya. Jadi iman kita harus naik ya, sehingga interaksi kita dengan Quran. Jadi kembali kepada tema Rasul Utsmani. Jadi Rasul Utsmani ini sekedar alat ya, ilmu alat untuk membuat kita semakin sensitif ya, semakin peduli dengan tulisan-tulisan Quran ya. Makanya nanti kapan kita diskusi atau kita bisa usulkan, kalau bisa daurah Rasul Utsmaninya itu plus pembahasan ijaz. Ini saya akan tunjukkan kitabnya ya, beberapa kitab-kitab yang dijadikan. Saya akan cerita dulu tentang ini dulu. Baik, Rohmah udah beres nggih? Rohmah sementara sampai situ dulu. Kalau diperpanjang jadi ceramah nanti ya. Saya ingin tunjukkan bukunya Pak Kiai. Sebentar. Waduh, ini kok lambat lagi. Ini dulu deh. Yang sudah punya buku ini kira-kira siapa? Kelihatan di layar? Kelihatan. Ilmu Rasul Utsmani. Yang kemarin udah dilihat tuh, jadi nggak punya. Oke. Yang kemarin gimana, Saudara Murni? Udah dibuka-buka? Sudah diretur, Ustaz. Karena memang saya pusing bacanya. Banyak coretan-coretan, bukan tulisan saya maksudnya coretannya. Kalau coretan sendiri. Emang itu, Saudara? Itu tulisannya Kiai itu coretannya. Ustaznya kurang menghargai itu. Sama ya, buku saya juga coretannya banyak. Jadi saya pengen cerita ya buku ini ya. Jadi buku ini ya, ini buku asli, bukunya Dr. Ahmad Fatoni. Ya, bukunya Pak Kiai. Tapi sebenarnya itu masih draft. Ya. Jadi belum sempurna. Dan mencari kesempurnaan di Rasul Utsmani itu seperti hal yang mustahil ya. Temanya luar biasa, nggak kebayang ya. Ini ya. Nah, ini deh apa namanya? Saya ingin menunjukkan. Jadi gini, terakhir kami diskusi dengan Pak Kiai Fatoni itu, beliau pengen banget ya meluangkan waktu untuk menyempurnakan kitab beliau buku beliau yang ini. Ya. Tapi karena tuntutan harus daurah maisuro, terus ini itu segala macam tugas, ya akhirnya beliau belum sempat. Ya, seolah-olah itu memberi kode buat kita untuk kita lah yang harus berusaha menyempurnakan gitu. Ya, jadi Ustazah, kalau ketemu buku-buku terus ada coretan-coretan, itu berharga itu coretannya Pak Kiai. Ya, jadi enggak apa-apa kalau Ustazah ini cukup membantu ya. Tapi sekali lagi belum sempurna dan bacanya pasti pusing. Ya, kami juga mengalami kepusingan itu ya. Tapi Pak Kiai itu punya beberapa pertimbangan. Ya. Jadi kalau pengen menjadikan sempurna buku ini itu sumbernya ini pakai dalilul khairan, ya, kemudian pakai tanbih al-khallan, pakai lataif al-bayan, kemudian al-muqni, ya, dan seterusnya. Nah, beliau rujukan utamanya itu kitabnya ini, Jami'ul Bayan fi Ma'rifati Rasmul Quran. Ya. Jadi lebih kepada menerjemahkan kitab Jami'ul Bayan ini beliau di buku ini. Tapi itu belum sempurna. Ya. Sehingga memang berat sekali bab-babnya itu. Nah, contoh dari kitab Ustaz Hamidah pernah share Al-Muqni bukan? Belum.
Nggih, ada Ustaz kemarin sudah. Sudah ya. Nah, ini saya tunjukkan contohnya. Mana ya? Tadi sudah berhasil saya download. Tapi sekarang mulai lagi. Kalau yang kemarin, yang Abu Dawud itu sudah lumayan rapi tuh. Ya, jadi kitabnya Abu Dawud itu dirapikan, Mukhtasar namanya, Mukhtasar Tabyin. Itu udah rapi banget, ya. Tinggal kita telusuri aja. Yang pertemuan-pertemuan lalu ya. Nah, saya ingin menunjukkan di sini tentang Al-Muqni. Mana caranya ya? Oh, ini bolak-balik begini ya. Coba nanti kalau bisa di-share ya, Ustaz Hamidah Al-Muqni. Nggih, Ustaz. Nggih, bagaimana Linknya ada di grup Ustaz, lewat Google Drive, soalnya kalau file nggak muat. Iya. Banyak kalau PDF banget. mungkin bisa pakai itu nge-share-nya, pakai share dokumen. Bisa nggak? Kalau nggak kuat lewat Google Drive nggak apa-apa. Yang Google Drive ada sudah Ustazah, di link di grup ada masih, kalau yang di grup lagi soalnya. Di grup Usmani ya? Ini enggak berhasil ini. Di grup mana? Kok saya nggak lihat ya? Yang awal Ustaz minta kemarin tuh. Langsung anak. Nanti anak kirim lagi Ustaz. Oh, ini enggak berhasil. Tadi sudah sempat berhasil sebelum saya mulai daurah ini tuh. Ternyata dia bolak lagi. Kalau ditutup balik lagi ternyata. Berarti enggak bisa kita Al-Muqni, enggak bisa. Nanti besok deh, pertemuan besok ya. Jadi Ustazah Murni waktu buku ini nyampe, di belakangnya ada Arabnya nggak? Iya, Ustadz, itu yang bikin tambah. Yang kan ada kayak kitab yang bahasa Arab semua itu, Ustadz. Kayaknya kalau yang edisi yang soft cover mungkin masih nggak terlalu pusing. Karena nggak ada yang Arab semua. Arab semua fotokopian kan tuh. Arab semua fotokopian. Ingat ya, Kiai Fatoni itu hidup di zaman bukan digital ya. Jadi beliau itu dapetin itu tuh berharga sekali. Ya, kita aja yang langsung menganggap wah ini nggak mudah gitu. Yeah. Karena yang tulisannya bagus aja masih susah bacanya. Kalau saya mungkin levelnya masih terbata-bata. Berarti intinya dikembalikan buku itu ya? Iya, nanti bisa beli lagi yang soft aja. Oke. Saya tadi jadi pengen ngomong apa tadi ya? Nih, nggak berhasil. Ya, kalau yang ini aja deh. Mukhtasar At-Tabyin di Hijai Tanzil. Jadi kitabnya namanya At-Tanzil ya terkenalnya, atau Al-Hijai Tanzil. Nah, ini dibuat mukhtasarnya, dibuat tabyinnya. Ya. Ini paling gampang ya, makanya ini sudah hasil paling modern ya dari ilmu Rasul Utsmani itu ya ini, tapi digunakannya oleh siapa? Oleh Timur Tengah ya. Nah, kalau dalam kitabnya Kiai Fatoni itu betul-betul memang masih draft ya. Tapi sudah sangat membantu. Beliau sudah bekerja keras menerjemahkan ya. Luar biasa itu ya. Saya lihat tuh. Tapi sekali lagi itu belum sempurna. Ya, jadi Pak Kiai itu begini kalau bikin buku.
beliau itu harus menemukan dulu metodenya. Ya. Nah, di Rasul Usmani, beliau kami dapati belum menemukan metode terbaik, ya. Makanya termasuk saya ini juga ngikut-ngikutin ya, pakai metode apa terbaik. Nah, saya temukan kemarin kitab apa? Hilyatul Tilawah, itu bagus, ya, menjelaskan Rasul Usmani singkat tapi mencakup kaidah global. Ya. Nah, kalau sudah main rinci itu bisa jadi kita nggak dapat kesempurnaan di dunia. Oke. Bahkan oleh siapa namanya, Imam Abu Amr Ad-Dani itu kan kita punya kitab Al-Muqni itu. Setelah itu kan disempurnakan ya versi oleh Imam Abu Dawud, kan muridnya itu kan. Nah, tapi itu berhenti di situ gitu. Jadi setelahnya itu menerangkan kitab kedua, kitab beliau saja, kitab Abu Amr Ad-Dani dan Abu Dawud Sulaiman An-Najah ya. Nah, terus saya ini Rosem ya, tadi Al-Muqni dan At-Tanzil prosesnya seperti ini. Yang kita baca. Nah, saya ingin menerangkan lagi tentang ini ya. Kalau bisa di-download. Namanya Al-Ijaz. Ini salah. Al-Ijaz Rasmil Quran. Sudah kan? Sudah? Sudah. Nah, dibaca enggak? Belum. Belum ya. Nah, ini butuh pendalaman ya. Saran kami kalau sudah nanti belajar Rasul Usmani itu ini diperdalam lagi. Ya. Jadi Quran itu adalah mukjizat. Proses nulisnya juga sebuah mukjizat, ya, kata-katanya mukjizat, ya, pilihan-pilihan kalimatnya mukjizat, susunannya mukjizat, sampai harokatnya mukjizat, sampai alifnya itu mukjizat. Yeah. Bahkan harokat fathah dhammah kasrohnya itu mukjizat. Yeah. Jadi bangunan Quran, ya, mabnanya bangunan Quran di setiap kalimat-kalimat Quran, ya, beda-bedanya kenapa di sini beda dengan yang lain itu mukjizat. Ya. Bahkan nakes kekurangannya itu kok kenapa kurang huruf itu juga mukjizat. Ya. Sehingga kesempurnaan mukjizat ini yang Allah kehendaki ini ya. Contoh ya kalimat bismillah. Ini kan bismillah. Kemarin kan saya tanya juga kan di grup sebelah, apa bedanya setelah bismillah pakai alif bi ismi dengan iqra bi ismi rabbika tuh. Kemarin saya udah sempat sampaikan belum? Oh, udah pernah. Iya, apa? Kalau yang di bismillah itu kan langsung gitu. Jadi kalau minta sama Allah tuh langsung aja gitu. Yeah. Sedangkan di Bismillahirrahmanirrahim, ya apa ya aku lupa. Itu lupa deh. Calling friend. Saya malah baru mau nanya. Bocoran dong Ustadz, itu grup yang sebelah tuh yang mana itu? Siapa yang bisa menerangkan? Ustadz Murni terangkan kemarin, coba kenapa ceritanya sampai ada grup sebelah, silakan. Oh, yang sebelah. Itu bukannya Ustadz sengaja ya? Enggak, saya sengaja posting di situ untuk menarik apa ya istilahnya kalau di marketing itu jadi selling itu Ustadz. Kelihatannya nggak jualan padahal jualan. Iklan daur resem. Jadi banyak sebenarnya yang pengen ikut Rasul Usmani itu, ya, tapi nggak cocok waktu. Mereka jabri, mereka Ustadz pengen banget tapi nggak bisa ikut karena waktunya nggak pas gitu kan. Terus
tiba-tiba Ustadz Abu Iban juga cerita, Ustadz gini, Rasul Musmani gimana nanya ke saya gitu. Terus beliau share kan bukunya ada 6 yang belum terjual gitu kan, stoknya 6 tuh. Ya sudah, saya bilang ini nih ya yang mau yang mau belajar Rosem tuh kenapa sih belajar Rosem? Ada PR nih dari Daurah Rasul Musmani ini gitu kan. Tapi modelnya seolah-olah salah share gitu, bahwasannya memberikan PR-nya itu harusnya di grup Rasul Musmani, tapi saya share di grup global gitu. Nah akhirnya banyak yang nanggepin kan, wah ini gimana nih, nanya-nanya, diskusi lah, akhirnya PR semua itu hampir-hampir saya sebutkan di situ, tapi tidak saya jawab gitu. Nah salah satu PR-nya adalah apa bedanya Bismillah ya dengan ini dan juga dengan atau gini, kemarin Ustazah Murni menemukan Bismillah kenapa baknya selalu panjang? Halo? Iya, Ustaz. Iya. Coba saya terangkan kemarin yang tafsir Ar-Razi. Ditulis panjang itu untuk apa ya istilahnya, meninggikan, karena setelah ba itu kan ismu Allah, gimana ya, bingung kalau belum ngepe Ustaz, buka Nggih, saya bantu nggih. Jadi kenapa nulis bismillahnya itu baknya panjang? Ini kita pakai coretan dulu deh. Coba Ustazah cari mushaf manapun, kalau nulis bismillah itu selalu baknya itu panjang. Ya. Ini baknya kenapa sih panjang? Harusnya kan bak kan gini aja kan? Ya kan? Bismillah gitu kan? Tapi selalunya baknya itu agak berdiri sedikit gitu. Nanggap kalimat saya? Nggih. Nggih. Ya. Kalau kemarin Ustazah Murni menemukan bahwasannya di tafsir Ar-Razi disebutkan bak berdiri seperti ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa menulis pertama kali itu ya kita harus dalam kondisi takzim, makanya baknya agak berdiri. Ya. Kemudian sekaligus ini sebagai petunjuk bahwa ada alif yang hilang di sini itu. Ya, aslinya kan bi ismi kan? Bi kemudian ismi gini kan? Ya, maka fungsi dari bak yang dipanjangkan seperti ini syarat ada alif yang dihilangkan gitu. Nah, secara fungsi sebelum saya terangkan, kalau ada bismillah yang nggak pakai ini, yang nggak pakai alif, yang dihilangkan seperti ini berarti langsung urusan dengan Allah itu nggak pakai ribet. Ya, bismillah. Makanya kita mau mengucapkan apa-apa saja kan langsung bismillah, itu kan minta tolong sama Allah. Ya Allah mudahkan urusan ini, bismillah gitu kan. Ya Allah, saya mau ngapain nih, mau nyembelih gitu kan, bismillah niatkan Allah, bismillah dipersembahkan untuk Allah langsung gitu kan. Jadi kalau yang sifatnya langsung cepat tuh bismillah. Tapi ada kata-kata Quran yang biisminya itu pakai apa? Pakai alif. Ya. Iqra bismi rabbika gitu kan? Bismi rabbika khalaq. Itu kan pakai alif. Kenapa pakai alif? Karena di situ ada butuh perenungan. Ya. Iqra, bacalah biismi rabbik gitu kan aslinya kan? Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Jadi di situ nggak boleh cepat-cepat, ya nggak boleh buru-buru, ya harus tadabbur, ya harus membaca. Iqra itu kan membaca fenomena, membaca alam semesta, ya membaca kondisi masyarakat, ya membaca, mentadaburi, merenungi sesuatu, ya makanya pakai apa? Pakai alif yang berdiri yang tidak dihapus, ya sehingga jangan buru-buru di dalam melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Anda harus agak merenung gitu kan, agak introspeksi gitu kan. Ya, beda dengan ba ketika ditulis apa? Ditulis tanpa alif. Ya, bismillahnya tadi itu. Nah, seperti itu contoh dari
bahasan apa? Bahasan rosem. Setelah itu masuk ke level berikutnya adalah tadabbur mukjizat dari rosem Al-Qur'an. Semacam itu. Oke. Terus al-lail, kenapa lamnya cuma satu ya? Sementara an-nahar panjang. Itu kan butuh tadabbur ya, ada malam yang kita harus perdalam apa nih, kenapa lamnya cuma satu gitu kan? Kemudian an-nahar, kenapa alifnya kok tetap ada, itu kan? Itu butuh perenungan gitu kan? Nah, merenungkan kata-kata seperti ini harus melihat samping-sampingnya ayat, ya kan? Samping-sampingnya ayat, ya. Contoh Bismillah tadi, kenapa kita langsung, misalnya Bismillahirrahmanirrahim mau baca Quran, ya sudah baca Quran langsung aja, nggak usah ribet, gitu kan? Tapi ketika Iqra bismi rabbika, ya bacalah, itu kan melihat fenomena alam. Jadi kata tersebut itu ditemani oleh situasi di samping kanan kirinya, gitu. Ya, ada kata-kata selanjutnya yang kita bisa merenungkan kembali gitu. Ya, seperti al-lail, ya kan? Al-lail tulisannya begini, berarti ada sesuatu yang kita renungkan. An-nahar, ya. Kenapa alifnya masih ditetapkan di situ? Kenapa nggak dihilangkan saja? Ya kan? Innalaka fin nahari sabahan tawila, ya. Jadi urusan kita di siang hari itu panjang. Ya, amalnya banyak, ada kesungguhan yang harus kita kita nampakkan di dalam siang itu. Kenapa lamnya cuma satu? Supaya kita itu kalau malam itu kalau bisa ngumpet aja, ngumpet ibadahnya, ngumpet qiyamul lailnya, ngumpet, ya kan, infaknya ngumpet, ya, tadabbur Quran, tilawahnya Quran jangan kenceng-kenceng, ngumpet gitu. Jadi kalau malam itu banyaklah Anda ngumpet, kalau siang Anda harus beramal sungguh-sungguh, tampakkan kepada dunia Anda itu sungguh-sungguh kerja keras. Jangan dibalik ya. Malam sok-sokan, siangnya ngapain? Tidur. Kayak gitu ya. Itu hasil perenungan dari apa? Dari ilmu rosem. Coba lihat, Allahul ladzi ja'alakumul laila litaskunu fihi wan naharu mubsira, kan gitu kan? Allah jadikan malam itu untuk Anda tenang, ya, menenangkan diri di dalamnya. Sedangkan siang untuk apa? Untuk kerja keras sungguh-sungguh, mubsira, ya, untuk memandang dengan pandangan yang luas gitu segala macam ya. Oke, nah kayak gitu tuh. Dan seterusnya. Ini banyak nih, ini Masya Allah ya. Dan mukjizat ini butuh kesungguhan ya, butuh rasa, butuh walaupun gini, level 1 kita itu tidak boleh ngomong tanpa ilmu. Ya, maksudnya mentafsirkan Quran itu kita nggak boleh. Level 1 ya. Dengan akal itu nggak boleh. Barang siapa yang nanti akan ada tuh qaul ya, mentafsirkan Quran dengan akalnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ya. Silahkan Anda siap-siap tempat duduknya di neraka. Ya, ancaman dari apa? Mentakwil Al-Qur'an dengan apa? Akal. Itu level 1. Ya, tapi level berikutnya, kalau kita sudah mengilmui, ya, ilmu Rasam Asmani kita kuasai, ya, kemudian ilmu bahasa kita kuasai, ya, ilmu tafsir para ulama kita juga pelajari, kita jadi tahu kan, oh yang diinginkan Allah itu begini, begini, begini. Maka Anda di level itu boleh ngomong tentang Quran. Karena Anda sudah punya apa? Sudah punya frame. Sudah punya batasan-batasan yang boleh ngomong itu tentang apa, yang nggak boleh itu tentang apa gitu. Nangkap nggak maksudnya kira-kira? Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena nggak
nggak ada yang tahu takwilnya, ya kan? Makna yang Allah inginkan itu ya kecuali Allah, gitu kan? Ya, itu level 1. Anda nggak boleh ngomong sembarangan tentang Quran. Ya, ngomongin Rasul begini-begini nggak boleh. Ya, itu level 1. Warrasikhuna fil ilm. Beda dengan orang yang sudah apa? Sudah mendalam dalam ilmunya, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah mujahadahnya di dalam kehidupan itu luar biasa, ya. Sudah ikut daurah jungkir balik. Misal ini. Ya. Ya itu makanya saya ingin mengajak ustadzah sekalian itu untuk mulai menyiapkan jiwa, menyiapkan pemahaman, keilmuan menjadi level apa? Ar-rasikhuna fil ilm. Ya, orang-orang yang sudah apa? Sudah mendalam ilmunya. Yaquluna, apa ucapan mereka? Amanna bih. Ya, kita beriman bahwasannya Quran itu betul-betul ternyata dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan secara tulisan itu juga mengandung mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullum min indi rabbina. Kullun, ya, segala sesuatunya itu betul-betul dari Rabb kita. Ya. Mau bunyinya, mau maknanya, mau apa yang diinginkan, ya dari Allah. Nggak boleh kita ngarang. Kecuali kita dibimbing oleh Allah karena kita sudah punya keilmuan tadi. Ya. Bahkan tulisannya kita yakin ini Allah yang ngajarin supaya sahabat nulisnya kayak gini, karena tulisan kayak gini itu nggak mungkin ditulis oleh orang-orang yang tanpa dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Ya, wa may yadzakkaru illa ulul albab, ya. Dan nggak ada yang menangkap ini kecuali orang-orang yang ulul albab, orang yang berpikir, yang diberikan pemahaman mendalam. Baik, sampai sini ada pertanyaan, Ustaz? Silakan. Untuk membedakan antara tadabbur dengan menafsirkan itu bagaimana, Ustaz? Karena kalau tadabbur kan mungkin pemula juga pengen gitu, tapi maksudnya dia merenungkan ayat-ayat Allah, cuma mungkin tidak sampai ada ilmunya gitu. Baik, kalau begini, Ustaz, ini singkat ya, singkat cerita saja supaya walaupun bahasanya nanti panjang. Singkatnya gini, kalau tadabbur itu orang akan terpengaruh dengan latar belakang dia, pengalaman hidup dia, apa yang dialami saat itu tadabbur nanti dapat tuh poinnya. Ya. Nah, kalau tafsir itu betul-betul menyelami apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Beda ya. Nah, dari situ udah kelihatan merasakan bedanya? Iya, sedikit, Ustaz. Udah selesai, situ aja dulu deh. Panjang nanti. Jadi kalau tadabbur sebetulnya setiap orang boleh gitu, Ustaz. Ya, karena tadabbur itu lebih ke dirinya. Mentadaburi kaitan dia dengan alam itu kan. Kaitan dia dengan situasi sekitarnya, ya, kaitan dia dengan masalah dia, ya, terkait dengan ayat yang dia temuin, terus dia melihat itu dengan kacamata dia, gitu kan. Nah, kalau tafsir itu harus melihat Quran dari Allah menginginkannya seperti apa, gitu. Nggak boleh sembarangan tafsir. Ustadz, jadi apa namanya? Nanti berarti ijazahnya nanti juga ini nanti dilanjutkan dengan ijazah ya, Ustadz ya. Tapi tapi kasih waktu dulu, Ustadz. Kayaknya harus balik lagi, harus lihat rekaman lagi. Maksudnya ini kan terlalu cepat ya, karena setiap hari terus ada materi baru, setiap hari ada materi baru gitu. Dan untuk mengulang rekaman itu tidak mudah. Maksudnya banyak kegiatan lain juga gitu. Jadi mungkin harus kasih waktu, terutama untuk yang melanjutkan dari sini gitu, Ustadz. Jadi jangan diseret-seret sini, seret tiba-tiba dilepas. Jadi istilahnya, aduh, gimana ya? Tahulah Ustadz ya, maksud saya gimana?
Tapi saya tidak bermaksud melepas loh ya. Justru saya bermaksud untuk mengikat ustadz sekalian itu dengan ilmu Allah gitu ya. Maksudnya jangan berhenti gitu. Ya, iya, makanya kan harus ada lanjutannya gitu supaya ada keterikatan itu tuh ada. Jadi semakin dan level keimanan itu semakin bertambah kan maksudnya ke situ ya Ustadz ya tadi ya. Nah, nanti itu saya teringat dengan wasiatnya Kiai Hasim Saka waktu memberikan sanad di acara Ramadan 2 tahun yang lalu ya, sebelum Covid itu. Nah, beliau itu begini, karena kalian itu sudah ngambil sanad dari saya, ini kalimat Pak Kiai ya, salah sendiri ya, ngambil sanad dari saya. Berarti kalian harus juga punya murid setelah ini. Maksudnya, apa yang beliau ajarkan itu harus diajarkan lagi. Nah, saya berharap ya, kan ini ustadzah semua ini kan korban saya. Maksudnya sudah saya berusaha semaksimal mungkin gitu kan untuk mengajarkan ilmu yang sependek pengalaman kami. Nah, ustadzah juga harus bisa memperpanjang ini gitu. Ya, harus bisa lebih mendalami, menyelami ya. Dan kalau bisa ngajar. Ya. Saya berharap beberapa waktu ke depan itu pengajarnya sudah bukan lagi saya gitu. Ustadz Fahri bisa ngajar, Rasul Usmani gitu kan. Wih, mantap tuh. Amin, amin ya Allah. Amin. Nanti kita dampingin, nggak kita lepas. Ya, kita akan buatkan majelis misalnya kan. Daurah Rasul Usmani gitu kan. Siapa nggak usah kita sebut nama misalnya kan siapa yang mau belajar. Ustadz Fahri yang menyampaikan atau Ustadz Murni, Ustadz Mida, Ustadz Alia, Ustadz Dia, Ustadz Rita, siapa lagi yang mau disebut. Ya. Belajar ngajar enggak apa-apa. Ya. Dan sebatas yang diketahui enggak apa-apa karena nanti ya kalau orang bersungguh-sungguh dalam ilmu, dia mengajarkan sesuatu, nanti Allah akan berikan tambahan ilmu. Ya. Tapi kalau nggak bersungguh-sungguh, berhenti ya, merasa puas sudah dapat ilmu selesai. Ingat ya, ilmu itu ada hisapnya loh. Ya, hisapnya ilmu itu apa? Mengajarkan kembali. Kalau harta itu kan ditanya dari mana Anda dapat harta, kemana Anda salurkan gitu kan. Kalau ilmu ditanyanya apa? Amal. Amalnya. Ya, dan amal yang paling enak itu ngajar. Yes. Mungkin kita melaksanakan berat, tapi kalau ngajar kan sedapatnya kan, ya Allah saya sudah ngajarin, saya sudah lanjutkan gitu kan. Inilah sebab kenapa Nabi Nuh alaihissalam waktu dituntut di akhirat oleh umatnya, beliau kan dituntut, ya umatnya itu demo. Ditanya waktu itu, nanti di akhirat ini ada dalam tafsir, ya. Jadi Al-Qur'annya kaitannya nanti dengan yang menjadi saksi itu adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ya. Jadi peristiwanya itu Allah Subhanahu Wa Taala menghakimi atau di hari penghakiman itu ya dengan keagungan dan kemuliaannya itu menanyakan, hei umatnya Nabi Nuh, kalian itu udah pernah didakwain belum? Kayak gitulah ya bahasa kitanya. Mereka menjawab apa? Belum ya Allah. Ya, mereka berdusta. Ya, Nabi Nuh nggak pernah cerita apapun tentang engkau kepada kami. Ya. Wah, Nabi Nuh kan kaget loh. Sudah ribuan tahun saya. Ratusan berapa? 9.950 tahun ya. Hampir 1.000 kurang 50. Itu berdakwah siang dan malam. Ya. Di akhirat ditanya mereka umatnya jawab nggak pernah. Ya Allah, itu kan ngeselin gitu. Ya, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam ditanya, siapa saksi Anda? Kan nggak mungkin saksinya itu umatnya sendiri, umatnya bantah semua istilahnya kan. Ya, maka Nabi Nuh jawab, saksiku adalah Muhammad dan umatnya. Waktu saya memahami tafsir itu, saya bingung. Kita itu kan nggak hidup di zaman Nabi Nuh. Kenapa kita disuruh bersaksi gitu? Dan kita bersaksi loh. Nah, ada di dalam Quran ya, Ustaz.
Nggih. Ya, cari ayatnya. PR. Ya, kita bersaksi ya. Nabi SAW juga bersaksi. Ya, betul. Ternyata apa coba penjelasannya? Setelah sekian lama saya mencari ya, saya baru dapat beberapa waktu yang lalu. Ya, ternyata tasbih itu kan kalau diurut dari ujung ke ujung, itu kan bersambung kan? Ya, jadi ternyata ilmu la ilaha illallah yang hari ini kita gaungkan ya, ilmu tauhid ya, itu sama persis dengan ilmunya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Bukti bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam sudah menyampaikan adalah di akhir zaman apa yang saya sampaikan itu tetap disampaikan oleh beliau gitu. Nangkep nggak maksudnya? Ulang Ustaz, apa? Nabi Nuh alaihissalam kan dituduh nggak pernah menyampaikan. Nah, beliau menyampaikan. Buktinya apa? Buktinya umat ya Nabi Muhammad SAW dan umatnya itu meyakini apa yang saya yakini gitu. Berarti kan saya sudah mendakwahkan, buktinya di ujung sono tahu. Ada hadisnya ini, Ustaz. Nangkep nggak? Karena semua rasul utusan Allah itu Islam Muslim. Jadi ajarannya itu ajaran ini tuh bersambung terus, bersanad gitu loh. Nangkep ya? Jadi semua ajaran Nabi kan sama kan? Iya. Ya, saya sudah menyampaikan. Yang saya sampaikan disampaikan lagi ke orang lain, sampaikan lagi ke orang lain, sampaikan orang lain lagi. Dan semuanya sama. Berarti saya sudah menyampaikan dong, gitu maksudnya. Nggak ujuk-ujuk Nabi Muhammad itu menyampaikan hal baru. Bukan kan? Syariatnya baru iya, tapi tauhidnya kan sama. Boleh dibilang lebih sempurna ya, Ustaz? Ya, justru kalau masalah syariat, ya syariatnya lebih sempurna. Tapi tauhid sama persis, nggak ada yang berbeda. Ya, surga nerakanya zaman Nabi Nuh dengan surga nerakanya zaman Nabi kita Muhammad SAW hari ini sama nggak yang diceritakan? Sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah di zaman Nabi Nuh dengan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya kita ini hari ini sama nggak? Sama. Iman kepada malaikat sama nggak? Sama. Lalu mengenai din Islam itu apakah memang memang sudah dinamakan Islam sejak dulu atau huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada. Itu ayatnya tuh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu itu sudah menamakan muslim. Bedanya di zaman kita itu ada KTP. Zaman Nabi Nuh belum ada. Jadi memang nama Islam itu memang sudah dari dulu ya, memang Nabi ada. Jadi actually sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Bukan. Cuma kitabnya memang berubah mengikuti syariatnya menyesuaikan. Ya, sama. Coba hari ini Rosem Quran ya di zaman Nabi Muhammad SAW dengan Rosem Quran hari ini sama nggak? Rosemnya sama. beda. Tapi ininya beda, tanda-tanda bacanya. Iya, lebih sempurna mana Ustazah? Lebih sempurna sekarang. Seolah-olah lebih sempurna sekarang. Soalnya ada tanda bacanya, ada tanda titik-titik. Nah sama, jadi yang kita katakan sempurna itu tuh aksesorisnya saja. Tambahan. Tambahan menyesuaikan zaman, kan Tapi gitu. pada prinsipnya sama. Ke masa lalu, Ustaz. Kalau saya dilempar ke masuk ke time tunnel terus sampai ke masa yang lalu gitu, umpamanya zamannya ketika Al-Quran itu baru diturunkan, mungkin saya nggak bengong gitu ya, kayak orang hilang. Memang hilang sih. Memang hilang. nggak ada titiknya aja, nggak ada. Gimana orang sekarang ada titiknya ya, karena suka salah baca gitu.
jadi ho lah apa karena ini keterbatas mata atau memang mungkin Ustazah, ya turunnya Quran itu bukan tulisan loh, turunnya itu bunyi. iya betul. Tapi setelah dituliskan kan seperti itu. Oke, jadi kalau tadi waktu zaman turunnya Quran, kira-kira kita bengong enggak lah. Ya enggak, karena kita hidup di masa itu. Tapi kan sekarang kan kalau masuk ke time tunnel itu. Lah, kalau kemudian dipertahankan tulisannya seperti dulu dengan sampai hari ini kayak gitu, kita bengong gitu ya. Ya, jadi syariatnya ya soal syariatnya disempurnakan, aksesorisnya yang disempurnakan ya. Hakikatnya semuanya tetap sama. Tapi masih ada yang bisa baca nggak Ustadz? Kalau misalnya orang di zaman kita ada nggak yang Ustadz tahu yang bisa membaca rasem yang di zaman tabiin dulu? Ya, Bisa Ustazah. Bisa. Syaratnya hafal. Itu sih nggak usah pakai lihat. Tapi kalau misalnya lihat, kalau pakai lihat terus apa ya tulisannya gitu? Ya itu peneliti kan bisa. Peneliti Ustazah. Yang bikin tanda-tanda itu kan berarti dia bisa tanpa tanda baca. Anjir. Masih ada yang ya maksud saya jadi masih ada yang hidup yang ya Kiai Yasin Safa itu punya kelas di Baitul Quran Taman Mini Indonesia Indah, itu ada kelas yang khusus untuk mempelajari itu. Aduh, saya nyerah dulu. Nah, yang ini aja dulu deh Ustaz. Jadi subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana gitu. Jadi ucapan kita itu ilmu Allah itu luas. Ya, luas dan insya Allah masih ada Ustaz. Ya, yang mempertahankan sampai situ ada insya Allah taala. Baik, ada pertanyaan lagi? Nanti kalau tidak ada, nanti setelah saya coba materi-materinya, sebab beberapa materi yang ingin saya sampaikan itu berat banget. Ya, saya nggak yakin, apalagi saya setelah mendengar Ustazah Murni baca langsung pusing, saya jadi ragu-ragu. Saya itu berharap Ustazah Murni itu baca kitabnya Kiai Fatoni, setelah itu kemudian nanya, Ustadz ini gimana maksudnya? Iya, nanti beli dulu Ustaz. Ya, atau Ustazah Mida coba, Ustazah Mida baca sendiri setelah kemudian diterangkan, kira-kira masih bisa ketangkep nggak? Kalau baca sendiri yang privat kemarin tuh kan Ustaz, itu alhamdulillah baca sendiri, berapa kali baca belum masuk-masuk. Sampai belajar baca lagi bareng Ustaz sambil menjelaskan gitu, baru sekali baca alhamdulillah kok masuk. Jadi dauknya lain Ustaz, kayak baca sendiri sama dijelaskan gitu. Berarti masih ada kemungkinan untuk bisa memahami berarti nggak? Iya, insya Allah. Oke deh, ya berarti oke. Besok saya akan fotokan ya isinya buku Kiai Fatoni sehingga yang nggak punya pun masih atau yang sudah dikembalikan masih masih bisa mengikuti ya. Nanti kita pelajari bagaimana perbandingan antara Arabnya dengan Pak Kiai Fatoni menjelaskan dalam terjemahannya. Ya, insya Allah begitu ya. Saran saya cari kitab Jami'ul Bayan fi Ma'rifati Rasmul Quran, itu rujukan beliau. Kemudian nanti terjemahannya saya akan fotokan. Ya, Arab terjemah nanti kita akan bandingkan, kemudian kita akan bahas sedikit demi sedikit. Dan ingat, kitabnya harus beli tuh, Ustaz. Yang Jami'ul Bayan. Kemarin saya diskusi dengan Ustaz Abu Iban. Ustaz pakai apa nerangin Rasm Osmani? Saya bilang saya lompat-lompat satu terang. Pertama pakai Hilyatul Tilawah, itu untuk yang usul saja gitu kan. Ketika Fares saya pakainya Mukhtasar tadi, Mukhtasar ini apa namanya? Mana sih tadi? Ini Mukhtasar Tibyan, ya, Tanzil ya. Apa sih judulnya kok jadi lupa saya? Mukhtasar At-Tibyan li Jaid Tanzil. Ya. Nah, tapi untuk menarik minat supaya belajarnya itu penuh semangat, saya pakai ijaz, saya bilang gitu. Nah, beliau menyarankan, Ustaz coba dibuka lagi kitab apa namanya? Ilmu Rasm Osmani Kiai Fatoni ya.
coba dipakai itu kira-kira bagaimana peserta bisa nangkep apa enggak gitu kan. Nah, saya udah mulai ngelirik lagi kan buku itu. Ternyata Ustazah Murni tiba-tiba langsung angkat bendera putih. Saya jadi ragu, tapi Ustazah Mida menyampaikan bisa seperti itu, ya udah saya semangat lagi insya Allah. Ya, jadi kita akan belajar beberapa hal yang agak lebih rinci dengan menggunakan kitabnya Kiai Fatoni, ya. Coba saya pelan-pelan saya terangkan, mudah-mudahan bisa nangkep insya Allah. Atau kalau mau istirahat dulu juga nggak apa-apa sih. Jadi misalnya istirahat seminggu, 2 minggu, nggak apa-apa. Gimana pendapat Ustadz sekalian? Memang kalau Ramadan itu agak berat Ustadz, karena kita nggak bisa terlalu fokus ke daurah ya. Banyak kegiatan. Banyak mau ibadah Kalau sekarang. ada itu nggak bisa terlalu. Nggak bisa Atau terlalu ekspon gitu. Atau kita lanjut setelah Ramadan, nggak apa-apa sih. Timingnya sama ya Ustadz? Kita sepakati lagi aja kapan. Atau kita buka yang baru lagi, mulai lagi dari awal sebulan. Yang buka dari awal lagi Ustadz? Terserah gimana sebaiknya. Saya sih nggak apa-apa, karena ya memang perlu mengulang ya. Bagaimanapun tetap perlu mengulang. Cuma bagaimana menurut yang lain? Kalau tapi kalau waktu saya agak berat kalau pagi Ustadz, karena ada kelas lain sebenarnya. Jadi kalau misalnya, jadi kadang 3 kali seminggu tuh bolos atau cuma mantengin aja di on aja Zoom-nya, tapi nggak ini, tapi nggak fokus. Jadi bingung kan. Sementara untuk mengulang video itu ya perlu waktu khusus lah gitu. Alam. Silakan yang lain bagaimana pendapatnya? Yang lain monggo. Kalau saya mungkin dilanjutkan saja dulu, diselesaikan. Kalau misalnya nanti mau ngulang lagi juga sebetulnya nggak masalah, cuma kan masalahnya waktu juga gitu ya. Waktunya harus kita persiapkan. Nah kebetulan kalau saya jam segini cocok, tapi kalau lebih pagi juga nggak bisa. Kalau lebih siang ya mungkin bisa sih. Kalau malam itu berat kalau saya Ustaz. Makanya milih kelas yang pagi, kelas Maisura 1 bulan malam sambil ngantuk lain sambil. Loh, kalau secara waktu itu bagusnya siang apa sore apa malam? Kalau sore kira-kira setuju nggak gitu? Sore jam berapa itu? Nah, itu kesepakatannya. Ba'da asar biasanya. Ba'da asar, iya. Kayak kalau daurah itu ya Ustadz ya, kalau daurah qiraat gitu, daurah qiraat. Waktunya jam segitu. Iya. Seperti daurah qiraat gitu ya. Oke deh, baik. Masukan terbaik. Ustazah Murni kalau sore pada asar bisa mengikuti? Kalau misalnya sudah diplot gitu tanggal sekian sampai sekian, mungkin bisa menyesuaikan. Maksudnya diluangkan, tapi kalau tiba-tiba mendadak gitu, besok mulainya sore, nah itu susah. Nggak bisa. Oke deh. Agenda. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa sore ya, bisa lebih fresh. Semua bisa menyesuaikan, karena banyak yang Ustadz waktunya kalau itu ini kurang pasnya kapan ya? Nggak ada kalau mau nuruti semua Ustadz. Pasti nggak ada. Maksudnya mau nerusin dulu kan Ustazah Murni ya? Enggak, kalau nerusin tetap jamnya segini. Tetap jam segini. Nggih, sebisanya enggak apa-apa. Kita juga sedang mencari format kan. Ya, nanti pas pulang kita ikut lagi, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Ya, itu yang jam sore itu ya, Ustaz. Bisa sekali. Iya. Boleh. Ikut ulangan boleh ya, Ustaz ya? Harus ngikut. Setelah itu belajar. Kalau pada zuhur, Ustaz. Pada duhur, ini ada pendapat dari Ustaz Alia nggih? Ustaz Alia pada duhur. Gimana tuh? Untuk ini baru ya maksudnya? Iya. Iya, untuk yang baru. Oke. Kalau saya... Ustaz Mida senang kayaknya pada duhur ya? Iya, Ustaz.
Senang banget ya. Oke. Ba'da zuhur itu masih, kalau saya masih masih sibuk. Cuma mungkin Ustazah Alia sore ngajar ya. Nah, Saya- iya kan? Susah memang nyatuin waktu itu. Ya, mungkin dibahas di grup WA aja, Ustaz. Iya. Supaya lebih longgar gitu membahasnya. Kayak saya lebih mantep kalau yang sore gitu. Atau malam sekalian kayak Maisura waktu itu. Cuma ini Ustazah Murni ikut Kalau nanti. ada kelas lain. Sore nggih. Ustazah Alia bisanya duhur dan Zuhur malam, nggak masalah juga kayaknya Ustaz. oh, Kalau ini kan kelasnya sebulan gitu kan ya Ustaz ya, bukannya nggih. sampai akhir Jadi- bulan ya. Jadi tetap ya. geser-geser gitu Ustaz biasanya. Oh, oke deh, baik. Itu Ya, bagus. alhamdulillah ya, semua sibuk dalam kebaikan lah insya Allah ya. Tapi harapan kami tetap kalau misalkan berhalangan di hari tertentu, bisa langsung minta rekaman dan bisa mengikuti lah mudah-mudahan ya. Dan itu pun boleh ditanyakan kok, misalnya kemarin bahas apa dan ketika pertemuan berikutnya diulang lagi juga enggak apa-apa. Ya, jadi poin-poin penting yang mungkin perlu penjelasan mendalam ditanyakan lagi aja. Jadi ustadzah semua harus pandai membuat pertanyaan gitu. Ya. Walaupun mungkin pertanyaannya sudah pernah dibahas, tapi kalau pertanyaannya itu bagus gitu ya, Ustadz ini kok begini-begini, kita supaya menjelaskannya bisa jadi lebih mendalam lagi dibanding ketika menjelaskan di awal gitu. Saya ada pertanyaan sebetulnya Ustaz. Oh Yesus, Masya Allah, keren. Oh, iya. Oke, terakhir, penutup Ustazah, pertanyaan terakhir, silakan. Tadi waktu Ustaz membahas tentang tadabbur dengan tafsir, saya jadi mikir sejauh mana saya boleh ngasih ketika sedang saya mengajarnya baru yang level Iqra sih Ustaz. Kan kadang begini, kayak ketika mengajar anak-anak itu kadang mereka nggak tertarik gitu, rasa tertarik. Betul. Okay. Nah, saya kadang-kadang memberikan menyebutkan apa makna kata yang dibaca. Kadang-kadang begitu, Ustaz. Apakah itu boleh gitu, Ustaz? Oh, harus, Ustazah. Ya. Gitu. Anak-anak kita harus dekat dengan makna. Dengan Jadi bahasa boleh. yang bisa diterima oleh mereka. Okay. Nah, kadang ada yang juga sudah ke Quran, cuma masih membahas tentang tajwid. Ketika saya itu kan menggunakan Al-Quran yang ada arti per kata. Kadang-kadang di situ juga saya menceritakan sedikit. Bolehkah saya menceritakan gitu, Ustaz? Apa yang saya tahu? Karena Ustaz tadi bilang tadabbur beda dengan tafsir. Jangan. Kalau Ustazah menceritakannya dalam rangka tadabbur, bagus. Oke. Okay. Kalau Ustazah mau menjelaskan secara tafsir, Ustazah harus bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara ilmiah, Ustazah pernah belajar apa saja, gitu kan? Nah, itu yang kemudian dijelaskan. Tapi kalau tadabbur, Ustazah sekedar pengalaman pribadi Ustazah udah cukup tuh tadabbur. Oke. Jadi sekedar dari berdasarkan apa yang saya tahu saja boleh nggak masalah. Betul. Itu. Dan sandarannya nanti Ustazah, kalimatnya itu kalimat Ustazah, bukan Allah menginginkan gini, beda loh ya. Oke. Nangkep nggih bedanya nggih. Jadi jangan sampai kita berkata-kata tentang Allah yang kita tidak punya ilmunya. Maksudnya berkata-kata tentang Allah? Menyandarkan sesuatu ini dari Allah, hadza min indillah wa ma huwa min indillah, itu yang nggak boleh. Tapi ketika artinya itu tentang azab, dengan neraka, dengan surga gitu, gimana? Nah, itu kan kaitannya dengan kita kan, bahwa kita itu harus takut, kita harus azab tuh gini kita takut, lebih ke kitanya, lebih ke diri kita. Oh, oke. Baik Ustaz. Oke. Cukup? Iya. Insyaallah Ustaz. Nggih, barakallahu fikum, jazakumullah
Kunallah ya. Terima kasih atas semua kesetiaan Ustazah semua. Mudah-mudahan diberikan balasan yang berlimpah berupa ilmu yang bermanfaat dan juga kedekatan dengan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dekat sedekat-dekat dengan kalamullah. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.